Saya bersyukur ya, dan hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah pertumbuhan gereja. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, kemarin kami juga mengunjungi tempat-tempat yang ada di Alkitab. Kalau kita melihat pertama, mula-mula gereja itu bertumbuh dari kisah para rasul. Ketika Tuhan Yesus, awalnya dari ketika Tuhan Yesus mati, lalu dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dan kita ingat ketika Yesus waktu itu sedang berada di tepi danau, ya, Tiberias, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemarin juga kami datang ke sana, ya, dan mencoba membayangkan, oh jadi waktu itu mereka duduk di sini, Yesus di air situ. Lalu Yesus suruh Petrus jalan ke sini, ya. Jadi kita melihat saudara di sana, dan akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi, tunggu sampai kalian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, di atas loteng di Kapernaum mereka menunggu di sana di Yerusalem. Ya, Tuhan berkata, nanti setelah Roh Kudus penuhi kalian, baru kalian boleh pergi untuk melayani Tuhan. Ya, di loteng Yerusalem mereka menunggu di sana, saudara. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mereka mulai melayani Tuhan. Ya, kenapa orang itu harus dipenuhi Roh Kudus dulu baru melayani? Ya, supaya kita ini kuat. Ya, kalau belum dipenuhi Roh Kudus, saudara nanti nggak kuat. Ya, saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara, ketika itu Petrus mulai berkhotbah. Kita tahu bersama ketika Petrus berkhotbah, berapa ribu orang yang bertobat? Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sekarang pendeta sekali 3.000 kali khotbah, untung-untung satu yang tobat. Ini kenapa bisa begini? Apakah yang salah pendetanya atau jemaatnya? Petrus berkhotbah sampai saya terinspirasi dengan khotbah Petrus itu. Kalau saudara lihat di kisah para rasul, Petrus itu berkhotbah, saya buka isi khotbahnya Petrus itu ternyata cuma bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Makanya banyak yang bertobat. Tapi kalau khotbahnya berkat, 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 orang nggak tobat. Sekarang saya mau tanya, saudara lebih senang khotbah berkat atau tobat? Jujur. Yang suka khotbah berkat angkat tangan. Nggak ngaku. Yang suka khotbah tobat. Ada yang bingung milih mana ya? Nanti salah ya, ini yang belum punya pendirian ini masih begini-begini. Ya, saudara ya, cintailah khotbah-khotbah yang memberitakan tentang pertobatan. Kenapa? Karena ketika engkau bertobat, berkat itu datang. Ya, waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kebenaran, maka berkat Tuhan itu tidak terhalang. Karena dosa yang menjadi penyebab berkat Tuhan terhalang. Lalu ketika Petrus bertobat, sekali bertobat itu 3.000 orang berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang tobat. Nah, yang 3.000 orang ini kan harus digembalakan. Tidak bisa dibendung, ini orang datang mengikut Yesus dan melihat kuasa-kuasa yang terjadi. Ya, dan akhirnya mereka mulai menjadi sebuah jemaat. Kalau kita lihat kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Iya, kita mulai baca di sana. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama, dan tema khotbah hari ini adalah pertumbuhan gereja. Ya, inilah cikal bakal. Makanya kenapa saudara, kita ke Israel itu bukan mengkultuskan atau bukan menjadi seperti tanah suci. Enggak, di sana sejarah pernah mencatat bahwa Yesus benar-benar pernah ada di sana, dan sejarah Alkitab itu semua tempat-tempatnya itu ada di sana. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi sudah ada, lalu Petrus khotbah, 3.000 orang lagi bertobat. Lalu mereka menyerahkan diri. Ya, ini kisah pertama kali awal-awal kekristenan. Ya, dikatakan di sana ketika mereka menerima perkataan Petrus, dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Kemarin di sana ada baptisan, saudara, dan anak saya itu baru dibaptis yang nomor 2. Mungkin orang berkata, Bu Debbie aja kok anaknya baru dibaptis. Saya tidak pernah memaksa anak saya untuk dibaptis.
Karena firman Tuhan berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Orang yang dibaptis itu bukan karena paksaan, bukan karena disuruh-suruh, tetapi memberi diri. Kemarin itu yang ikut rombongan saya 125 orang dari berbagai denominasi gereja, ada Katolik, ada Protestan, HKBP. Ya, mereka tanya, ya, loh, emang baptisan yang benar tuh yang mana? Alkitab berkata kita ini harus meneladani Kristus. Baptisan itu berasal dari kata baptiso yang artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus datang berkata, ya, aku akan dibaptis olehmu. Yohanes berkata, tidak, bahkan untuk membuka kasutmu saja aku tidak layak. Bagaimana mungkin aku akan membaptis engkau? Tapi Yesus berkata, hal itu harus terjadi supaya digenapilah firman Tuhan. Lalu Yesus dibaptis di sungai Yordan, bukan di bak mandi. Di sungai Yordan. Dan Alkitab berkata ketika Yesus masuk ke dalam air, dia keluar dari dalam air, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti baptisan yang benar harus ikut cara Yesus, masuk ke dalam air, ditenggelamkan. Ketika kita keluar dari air, Alkitab berkata, sebab tidak tahukah kamu, setiap orang yang sudah dibaptis bersama dengan Kristus, dia dibaptis dalam kematian, dan ketika dia bangkit dari air dia keluar, dia dibangkitkan dengan hidup yang baru. Amin. Ya, jadi baptis kita kemarin di Sungai Yordan, ya. Tapi kalau yang banyak dosa, saya baptis di Laut Mati. Direndam 15 menit. Asin, saudara, ya. Nah, dikatakan di situ pertama kali jemaat-jemaat ini disebut mereka mulai berkumpul menjadi satu komunitas. Bertambah 3.000 orang. Banyak gak itu, saudara? Wah, banyak loh, 3.000 orang. Ya, lalu mereka memberi diri. Ya, ketika mereka mulai bertobat, mendengar perkataan Yesus, memberi diri, akhirnya dibaptis. Lalu ayat 42 berkata, lalu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah mendengar khotbah, bertobat, beri diri, mendengar pengajaran rasul-rasul yang mereka percayai tentunya. Ya, kalau orang sekarang itu, saudara, kita banyak pengajaran di YouTube, ya. Kita bisa dengar siapa saja, tapi hati-hati. Saudara harus punya Roh Kudus sebagai penimbang. Karena sekarang banyak ajaran sesat. Ya, ada ajaran yang baru dari Tiongkok menyebut diri mereka gereja, tapi Tuhannya perempuan. Ya, hati-hati, sekarang banyak, ya. Nah, dikatakan mereka mulai mendengar pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul. Ini gaya hidup gereja jemaat mula-mula, ya, dan ini dari sinilah mulai terjadi pertumbuhan gereja. Siapa gereja itu, saudara? Saudara dan saya, ya, karena gereja itu artinya eklesia, orang-orang yang dipanggil, kumpulan orang-orang yang dipanggil. Keluar dari mana? Gelap, masuk kepada terang yang ajaib. Jadi harusnya orang-orang yang datang berkumpul dalam gereja itu orang-orang yang sudah keluar dari gelap. Ya, dan mau dibina di sini, menerima pengajaran rasul-rasul, berkumpul bersama, memecah roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, kenapa, saudara, saat itu harus banyak mujizat terjadi? Kemarin kita di Danau Galilea, saudara. Ya, lalu tour guide-nya di sana bilang, siapa yang mau berjalan di atas air? Ada yang punya iman mau berjalan di atas air? Di sini Petrus pernah berjalan di atas air. Ada yang angkat tangan, saudara. Disuruh maju buka sepatu. Ya, berani Pak. Buka sepatu. Lalu datanglah orang bawa penyelamat, ya, pelampung dan lain sebagainya. Dia disuruh lompat dari kapal dan imannya pun ciut.
Ya, mundur dia, menyerah. Ya, lalu dia tanya, siapa lagi yang mau? Saya angkat tangan. Maju, mau? Mau. Lalu dia tuangkan air aqua 1 botol, saya jalan di atas air. Ya, ngapain saudara capek-capek turun di sungai mau berjalan di atas air coba? Ya, kenapa hari itu harus terjadi Petrus berjalan di atas air? Karena pada waktu itu memang harus butuh pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa melawan gaya gravitasi bumi. Sebab orang belum percaya bahwa dia Tuhan. Kenapa rasul-rasul melakukan banyak tanda dan mujizat? Karena pada waktu itu belum ada Alkitab. Mereka harus melihat tanda itu, mujizat itu. Nah, kalau sekarang saudara udah nggak perlu jalan di atas air. Kita melihat mujizat atau tidak melihat mujizat, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yes. Tapi apakah Tuhan masih sanggup melakukan mujizat? Masih sanggup. Sampai hari ini Tuhan itu sanggup. Nah, waktu itu saudara, mereka melihat, mereka heran, mereka takut. Mujizat, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kalau sekarang orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Dari dulu memang begitu toh. Mereka takut dan Tuhan memang harus melakukan itu pada zaman itu. Banyak mujizat agar orang tuh percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, saudara, saat itu luar biasa jemaat mula-mula. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, kita disuruh saling berbagi dengan orang lain. Kalau zaman sekarang, aduh tunggu dulu ya. Ya punya saya, ya punya saya. Kita harus saudara meminta kembali roh ini kepada Tuhan. Agar kita punya roh yang mau saling terus menopang, memberi, tidak pelit. Ya sama-sama menabur ya di dalam pekerjaan Tuhan. Melihat orang-orang yang berkesusahan. Kita harus punya yang namanya rasa empati. Ya saling memiliki rasa itu. Ya, saya tahu bagaimana sulitnya hidup dalam kekurangan. Karena itu saya memberkati orang-orang yang berkekurangan. Harusnya seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan di sana saudara, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, enggak saudara? Wow, ini jual sesuatu miliknya loh. Untuk dibagikan kepada orang lain. Kita jangankan menjual, yang ada saja kadang-kadang masih berat. Tapi kita mau belajar. Karena ini saudara ya, semua pemimpin di dunia sudah menyatakan. Bapak Presiden Jokowi juga terus mengingatkan, hati-hati. Tahun depan ya, menurut semua prediksi pemimpin dunia adalah tahun ke-8. Ya, resesi di depan mata, bukan cuma Indonesia tapi seluruh negara-negara, banyak, ada 60 negara yang akan masuk dalam resesi. Saya mau kasih tahu supaya saudara dipelihara Tuhan, banyak-banyaklah menabur. Bukan menabung. Ya, prinsip dunia bilang kalau mau lulus dalam hal resesi keuangan, banyak menabung, kata prinsip ekonomi dunia. Tapi Tuhan bilang orang yang menabur banyak akan menuai. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Milikilah satu kepekaan di hari-hari ini. Lihat orang yang susah, hatimu tuh tergerak. Ya, beliin dia beras. Kalau dia nggak punya beras, mungkin tetanggamu. Dan setiap taburan yang engkau beri itu Tuhan tidak akan melupakannya. Karena hanya orang yang menabur yang akan menuai. Saya kasih tips menghadapi resesi di depan mata. Kenapa mukanya tegang begitu? Biasa aja keles. Giliran dibilang menabur, ya, nyesek di dada ya, suruh menabur tuh nyesek saudara. Bagi orang-orang pelit tuh nyesek. Tapi orang kikir gak masuk surga.
Ya, tapi memang yang terjadi kenyataannya, semakin kaya orang, maka semakin takut dia. Hati-hati. Saya melihat ini kenyataan dan fakta di lapangan. Orang makin kaya makin takut. Masih punya uang 20 M, udah deg-degan. Kenapa? Biasanya setiap bulan saya terima 2 M, Bu. Sekarang tinggal 500 juta. Sementara tukang ojek, tukang becak, orang-orang yang di pinggir jalan itu, kadang ada pemasukan sehari, kadang tidak. Mereka tertawa terbahak-bahak di pos ronda. Sukacita, nggak ada ketakutan hidup. Kenapa? Sudah terbiasa susah. Tapi orang kalau terbiasa senang, takut dia, saudara. Makanya hidup ini biasa aja. Walaupun engkau diberkati, tetaplah hidup seperti biasa. Ya, saya ini tahu apa itu kekurangan, saya tahu apa kelimpahan. Saya diberkati naik bisnis kelas, saya naiki, wong dikasih kok, bener nggak? Masa ditolak? Diterima. Tapi bukan itu menjadi standar kita. Terus mau pelayanan minta saya harus bisnis kelas, diketaki Tuhan. Ya, dikasih apa aja terima. Saya hari ini bisa naik mobil mewah, saya bisa naik angkot, tetap bisa. Amin. Ya, ini ada pembimbing rohani saya, pembina rohani saya dari Palu nih. Saya ajak saudara ya kemarin ke Israel bareng suami istri. Ini menjadi saksi hidup saya dulu waktu saya keluar dari rumah diusir. Saya pelayanan di yayasannya beliau di Palu. Ya, sering numpang makan di tempat mereka. Karena di kos-kosan ya orang anak-anak kos cari makan sendiri-sendiri, dia nggak mau peduli. Ya, jadi saya datang ke sekretariat tiap siang ada doa puasa. Datang di situ doa puasa dulu, doa jam 12 sampai jam 1, habis itu makan gratis. Walaupun memang ya berat, kadang juga Kak Angki sama Kak Feni itu berdoa, udah habis beras doa lagi. Tiba-tiba beras datang 1 karung. Senang kita, yes ada beras datang. Ya, dan mereka itu tidak terima gaji dari gereja karena kami pelayanan Hosana itu pelayanan antar interdenominasi, turun ke pelosok-pelosok penginjilan ke desa-desa. Ya, dan memang harus hidup dengan iman. Sampai banyak orang pikir bingung, hidupnya kalian tuh dari mana? Dapat gaji tiap bulan? Enggak. Terus dari mana? Dari Tuhan. Bingung orang-orang, bisa ya hidup dengan iman? Ya, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berani mati. Jangan dicoba, ini adegan berbahaya. Adegan berbahaya, berani hidup dengan iman. Ya, enggak gampang. Tapi kita, jadi enak kita nih saudara, mau susah, mau senang ya, oke aja. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, mereka nginep di rumah. Saya bangun pagi, siapin makanan buat mereka, saya masak bakmi, saya goreng pisang. Kata Kak Vini, luar biasa ya Debbie ya, walaupun udah jadi pendeta besar, masih tetap seperti biasa lah. Emang siapa kita ini? Saya bilang, saya tadi pagi masih ngepel di rumah. Apa yang bisa mengubah kita? Nggak ada saudara. Jangan standar hidup kita berubah. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa, tetapi tempatkan dirimu di bawah supaya apa? Waktu susah engkau nggak kesusahan. Kalau kita sudah terbiasa hidup susah tuh enak, ya enak, nggak terlalu banyak tuntutan, nggak usah minta macam-macam. Mau pelayanan nggak usah minta first class, hotel bintang 5 dikasih bintang 7 puyeng. Iya enggak? Ya, pelayanan saudara, ya ke desa. Saya sama suami pernah tidur beralas karpet di lantai, ya tidak dikasih hotel. Ya bersyukur, kami bisa tidur di hotel bintang 5, tapi juga tetap bisa tidur di karpet. Nggak usah berubah, biasa aja chaos, amin. Supaya apa saudara? Kalau kesusahan datang, engkau nggak stres. Banyak orang jadi gila karena hatinya, hidupnya sudah terikat dengan fasilitas, dengan kemewahan. Ya, sudah terbiasa naik Mercy, nggak pernah kepanasan. Coba suruh naik angkot, bersungut-sungut saudara. Tapi kalau kita ini terbiasa susah, ya itu luar biasa. Makanya saudara, kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan tahun 2023 tahun depan, mulai sekarang belajar menabur. Saya tidak suruh saudara menabur melewati kapasitas imanmu. Kalau kapasitas imanmu 100.000, lakukan itu. Tapi jangan engkau tidak melakukan. Ya, nanti Tuhan akan menuntun engkau dibawa di dalam ya latihan-latihan iman.
Ya, saya sudah mengalami, saudara, di masa susah disuruh menabur, nggak punya uang, tabur. Dan saat ini saya melihat bagaimana benih itu tumbuh. Apa yang engkau alami sekarang itu hasil dari taburanmu beberapa waktu yang lalu. Yang saya alami sekarang itu juga taburan saya dari beberapa tahun yang lalu. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan di tahun depan, lakukan ini seperti jemaat mula-mula. Dikatakan bahkan ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, kalau ada yang ngomong gini, aduh Bu, kalau jual harta untuk bagikan orang kayaknya mikir dulu ya Bu. Mikir, tapi kita belajar. Yang ada aja dulu, nggak usah maksa. Ya, sesuai dengan kapasitas iman. Tidak usah maksa. Ya, saya percaya Tuhan melihat imanmu. Belajar hal-hal kecil aja. Lihat saudaramu mungkin gak bisa makan, lihat tetanggamu yang gak bisa beli beras, lakukan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata ada yang menyebar harta semakin bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa tapi terus berkekurangan.